Itu adalah sebuah kursus menggambar dan melukisnya yang saya asuh sejak 2016. Nah, apa relevansinya seorang pelukis ada di sini ya? Karena saya juga ternyata memproduksi karya print. Di siang hari ini topik kita adalah art prints worth in an art collection. Jadi kita semua ini punya satu garis merah, yaitu berhubungan dengan printmaking. Pertanyaan pertama nih buat teman-teman, apa sih definisi art prints dalam konteks hari ini gitu? Apa juga yang ngebedain limited edition, open edition, dan reproduction gitu? Mungkin dari Leo dulu kali ya, nanti gantian. Dari saya tadi udah perkenalkan sedikit tentang edisi. Edisi ini salah satu art print publisher di Indonesia. Jadi kita memproduksi, kita mengkurasi, dan kita mendistribusi art print. Makanya tadi pertanyaan dari Robin mengenai apa itu art print. Art print itu sebenarnya adalah sama sebenarnya seperti karya, printing seperti karya. Cuman art print ini pendistribusinya lebih diatur dan benar-benar dikurasi sehingga bentuknya jadi sebuah karya seni. Jumlahnya dibatasin karena kita adalah jumlahnya edisi, dan setiap edisi itu mempunyai sertifikat yang langsung ditandatangani oleh seniman. Oleh sebab itu art print kalau kita sebut sebenarnya ya lebih ke printing, tapi sudah tersertifikasi dan sudah diatur pendistribusiannya. Itulah art print. Dari saya seperti itu art print. Oke, mungkin Mas Devi boleh tambahin? Ya, saya nambahin sedikit. Sebenarnya lebih tepat dibilangnya printmaking sih sebenarnya ya. Jadi kalau di Indonesia sudah kadung dikenal sebagai seni grafis, meskipun istilah ini sebenarnya kurang tepat. Jadi harusnya seni cetak grafis ya. Karena graphic art itu adalah induk yang besar gitu. Jadi graphic art itu betul seni grafis, tetapi di bawahnya kan ada cabangnya. Jadi ada printmaking sebagai seni cetak yang lebih ke murni, kemudian ada graphic design dulu, yang kemudian sekarang jadi desain komunikasi visual. Dulu namanya graphic design. Kemudian ada ilustrasi, kemudian masih ada fotografi juga, yang dulu belum punya rumah, sekarang udah punya rumah sendiri fotografinya. Nah, jadi benar sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Leo tadi, bahwa print atau bagian dari printmaking ini adalah seni cetak sebenarnya, tetapi punya keunikan tersendiri yang nanti bisa kita gali juga ya gitu. Ciri-cirinya adalah dicetak lebih dari satu, berbeda dengan painting yang unikat hanya dibuat satu, tetapi kalau printmaking itu bisa menjelma menjadi lebih dari satu. Tetapi tiap perbanyakannya adalah orisinil gitu. Agak sulit ya mencerna itu atau menerima itu. Makanya tak kenal maka tak sayang, harus ikut prosesnya dulu gitu. Karena memang printmaking tidak cukup populer sementara ini di Indonesia. Jadi masih butuh banyak hal sebenarnya untuk bisa mengedukasi kita sendiri, upgrading diri kita sendiri untuk paham kenapa sih printmaking itu bisa disebut sebagai karya yang otentik dan multi orisinil gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu dulu deh. Oke, mungkin Mas Tando. Siap. Seperti yang tadi saya utarakan, saya adalah seorang pelukis gitu ya. Jadi main body of works karya-karya saya itu adalah cat minyak di atas kanvas. Jadi setiap kanvas adalah original artwork. Dan sebetulnya dunia art print ini belum lama, saya geluti baru di akhir tahun 2022, jadi belum juga 3 tahun. Dan itu baru saya dekati sebagai sebuah karya reproduksi. Jadi artinya ada karya lukisnya dulu di atas kanvas yang sudah jadi, lalu difoto dengan resolusi tinggi, lalu disunting dan cetak dengan teknologi yang baik sehingga dia sulit dibedakan dengan karya aslinya dari segi representasi warna. Saya usahakan
dia memiliki mutu museum grade, lalu kemudian dipasarkan. Tapi lebih lanjut sebetulnya saya juga tertarik pada kemungkinan karya print sebagai sebuah karya yang unik. Jadi artinya memang dia nggak ada dalam bentuk lain, tidak ada original artwork-nya misalnya, atau dia betul-betul jadi sebuah media sendiri. Nah, jadi di sini saya juga sangat tertarik pada kemungkinan art print sebagai sebuah media tersendiri. Gitu. Jadi saya kira saya senang bisa nanti kita bahas lebih lanjut kemungkinannya seperti apa ya. Iya, sama tadi belum terjawab bedanya tuh limited edition, open edition sama reproduction tuh apa sih, Mas Devi? Kalau yang susah dilempar ke gua. Jadi memang begini, di dunia seni rupa itu ada banyak terminologi yang mungkin bisa membuat teman-teman juga agak bingung. Ini apa gerangan gitu ya. Jadi ada yang tadi disebut sebagai edisi, ada open edition, ada printmaking, ada reproduksi. Mungkin saya pengen tarik sedikit. Saya bukan akademisi yang serius untuk di art theory sebenarnya. Tapi yang menarik adalah kalau Anda pernah mendengar salah satu teori dari Walter Benjamin kalau nggak salah ya, tentang the age of mechanical reproduction kalau nggak salah. Koreksi saya kalau salah. Itu mempermasalahkan soal aura. Jadi satu karya seni itu punya aura dan itu yang tidak bisa digantikan gitu. Sementara di dalam printmaking itu auranya kita bagi-bagi gitu. Itu yang saya lebih suka bilang extended aura gitu ya. Jadi karena itu multi original, karena tidak ada aslinya. Karena dalam proses printmaking kita punya matriks. Gagasan seniman itu dituangkan ke dalam matriks dan itu belum jadi karya jadi sebelum akhirnya dipindahkan ke atas kertas. Kemungkinannya reproduktif tetapi hasilnya bukan reproduksi. Karena pada saat kita mencetak ya, itu punya rasa yang berbeda dan hasilnya tidak mungkin sama gitu. Berbeda dengan reproduksi yang ada aslinya. Misalnya Anda punya lukisan, kemudian di scanning atau di foto, kemudian dicetak dalam jumlah banyak sekali, mungkin bisa ribuan, dan Anda tinggal memencet tombol, lalu dalam hitungan detik udah keluar ratusan, ya. Jadi auranya ada nggak di situ? Sudah berkurang jauh, gitu. Tetapi manakala kita masuk ke dalam dapur seorang printmaker, makanya Pak Sanento Yuliman almarhum pernah bilang, grafis itu kelemahannya adalah bahwa proses di dapur itu tidak kemudian muncul di galeri, nggak kelihatan, gitu ya. Padahal kalau Anda masuk ke dapur seniman, itu Anda akan melihat bagaimana berdarah-darahnya kita memproduksi matriks ya. Setelah itu pada saat kita mencetak juga akan ada timbul hal-hal yang misalnya yang membuat saya senang ya, terus sampai sekarang bertahan di situ adalah ada hal-hal yang tidak terduga terus muncul. Itu adalah uniqueness baru gitu yang menjelma di tiap perbanyakan karya-karya yang kita cetak. Ya, sampai di sini paham ya. Jadi ada, kalau kita menarik dulu ke soal aura itu, maka di printmaking itu kita sebut sebagai extended aura. Aura yang kita bagi-bagi gitu. Nah, kemudian ada yang disebut limited edition print. Memang kita limited, makanya harus ada konvensinya dalam grafis itu. Kalau Anda melihat karya print, di paling kiri itu ada number. Misalnya kalau 1/5 itu artinya cetakan yang pertama dari 5. Itu aura yang pertama dari kelima aura yang ada, gitu ya. Dan seterusnya sampai 5/5 gitu. Kemudian di tengahnya ada judul, kemudian ada tanda tangan dan ada tahun. Itu adalah satu bentuk autentifikasi, di samping ada juga sertifikat, ya. Kalau painting kan ada tanda tangan senimannya di situ juga langsung ya, gitu. Tapi unikat gitu. Kadang-kadang ya kalau di dalam dunia seni rupa sekarang ya orang tetap minta sertifikat sebagai bukti autentifikasi. Nah, tapi beda dengan misalnya kita membuat kartu pos atau poster art sekalipun. Jadi keterlibatan tangan itu tidak
cukup signifikan gitu untuk kita bisa value sebagai sebuah karya yang otentik gitu. Nah, yang kami kerjakan kebetulan Devto bekerja sama dengan edisi. Edisi ini wilayahnya lebih ke digital. Devto wilayahnya analog. Nah, apalagi bingung nih. Digital meskipun edisi mempergunakan mesin, tetapi keterlibatan tangannya, tactile-nya itu masih cukup signifikan. Lalu kita produksi dengan jumlah yang juga sangat-sangat terbatas. Kalau Anda mengunjungi Art Jakarta kemarin, kita ada special booth, Road to Art Jakarta Paper, itu ada edisi sama Devto. Anda bisa lihat betapa meskipun tekniknya digital yang dilakukan oleh edisi, masih ada intensi kreatif untuk membuat itu berbeda dengan karya lukisnya, misalnya gitu ya, itu yang digital. Tetapi ada juga, ini sesuatu hal yang kita tidak publikasi sebelumnya ya, karena memang tidak ada media seperti ini. Ini satu kesempatan baik buat kita untuk bicara. Ada yang namanya hybrid. Sebelum hybrid, analog dulu, yang kami lakukan di Devto. Itu keterlibatan digitalnya lebih sedikit, tapi tactile-nya lebih besar, ya. Tuh. Jadi meliputi teknik-teknik cetak konvensional seperti linocut atau woodcut, kemudian ada etching, ada litho, dan ada screen print. Kemudian ditambah lagi ada alternatif photographic process seperti cyanotype, ada gum oil, dan seterusnya. Di mana tactile itu jauh lebih besar di situ. Nah, ada kemudian namanya hybrid. Jadi kami selalu berusaha untuk memenuhi harapan dari art lover untuk meyakinkan mereka bahwa ini ada sesuatu loh gitu. Work on paper ini ada sesuatu yang bisa men-trigger Anda untuk ikut appreciate. Kalau udah jatuh cinta, beli dong. Ya. Nah, tapi kan beli ini juga harus ada jaminan ya, gitu. Tapi itu nanti terlalu panjang. Tadi pertanyaan apa sampai lupa? Oh. Open edition adalah salah satu yang saya kurang begitu bisa menerima. Karena open edition itu artinya bisa dicetak kapanpun. Saya tidak punya kapasitas untuk bicara soal itu karena memang di kami tidak melakukan open edition. Gitu ya. Jadi open edition menurut saya mungkin lebih close to the solely as a reproduction. Gitu ya. Jadi open itu kan berarti dibuka seluas-luasnya kan gitu. Anda mau cetak berapa gitu. Yeah. Maaf kalau ada yang punya pendapat lain, tetapi itulah cara kita untuk menjaga marwahnya, marwahnya print, rohnya print sebenarnya kan. Tuh. Karena apa? Kalau nggak begitu, setiap seniman tuh tidak punya tanggung jawab terhadap karyanya sendiri. Gitu. Kami sebagai printmaker tuh harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita sebelum menghadap kepada Sang Pencipta itu paling tidak kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu. Ya. Bahwa benar saya cetak ini dengan teknik yang baik ya, lalu saya konsisten mencetak sekian edisi gitu. Tidak ada lagi yang lain ya. Kecuali nanti akan ada artist proof, itu nanti kita bahas. Saya nggak setuju. Oh, silakan Mas Anto. Jadi debat ya kita sini. Memang betul apa yang dikatakan oleh Mas Devi ya, open edition itu artinya nggak ada batasan seberapa banyak karya dicetak. Tapi bukan berarti semua open edition itu jelek, Mas Devi. Apabila Anda familiar, kan saya nggak bilang jelek, cuman elek gitu ya. Anda tentu familiar dengan karya Hokusai, The Great Wave of Kanazawa ya. Itu adalah karya open edition. Jadi itu ada ceritanya. Hokusai sesudah berkarya lama dan akhirnya mengumpulkan uang supaya bisa bebas finansial dan menikmati masa pensiun dengan baik. Akhirnya dia uangnya cukup dan bisa hidup, nggak usah kerja sampai nanti mati. Itu usianya 60-63 tahun. Tiba-tiba cucu kesayangannya kena hutang judi, Mas. Jadi diancam sama mafia, ini kalau nggak bayar hutang judi, nanti
bisa di Belum ada kita bisa.com waktu itu ya. belum ada. Nah jadi akhirnya dengan berat hati dibayarlah utang judi cucu kesayangannya itu dengan uang yang dia kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun. Dan Hokusai jadi nggak punya uang. Padahal maksudnya kan mau pensiun dengan tenang. Jadi akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa dapat uang dengan cepat. Dan akhirnya dia membuat seri 36 pemandangan Gunung Fuji, dan salah satunya yang jadi sangat Terkenal, ikonik ya, sampai ikonik. sekarang adalah The Great Wave of Kanazawa. Begitu ceritanya. Kalau tidak ada open edition itu, mungkin kita malah nggak kenal karya Hokusai. Begitu loh, cuman satu contoh aja. Satu contoh. Sisanya open edition jelek. Kalau Hokusai bagus. Untung udah ada GoFundMe sekarang ya. Oke. Nah, jadi memang secara sejarah kan sebenarnya art prints ini bukan sesuatu yang baru gitu. Dari Rembrandt sudah bikin etching, Warhol sudah ada silk screen gitu. Dan menurut kalian nih legacy ini nih mempengaruhi nggak sih kolektor zaman sekarang tuh mau ngoleksi art prints tuh sebenarnya karena dari zaman dulu juga udah ada art prints gitu. Nah itu pertanyaan untuk kolektor ini. Ya mungkin kenapa kalian jadi pengen nih melakukan art prints gitu? Apa yang menginisiat gitu? Apakah karena dari sebelum zaman dulu juga udah ada gitu, jadi di sini mungkin masih ada celah, masih ada kesempatan atau gimana? Siapa dulu? Boleh Dio, Mas Dio. Dio. Memang art print sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Kita lihat dari zaman dulu juga tahun 2014 saja itu Kaos sudah bikin art print, dan memang benar-benar itu mereka punya art print tuh harganya juga bisa grow luar biasa, dan itu memang udah dilakukan banyak artis di luar negeri. Cuma di Indonesia kayaknya belum terlalu banyak, dan kayak kesannya art print ini media kelas 2 lah. Dibanding yang pertama, orang lebih banyak ke painting, makanya orang lebih appreciate painting. Dan di saat ini nih kayaknya kita pengen art print ini sebenarnya juga salah satu media yang layak untuk di collectible, karena dari kita punya karya yang kita buat saat ini, seperti tadi Pak Devi ngomong, sebenarnya nggak cuma sekedar kayak ngeprint. Makanya saya nggak setuju kalau itu dibilang art print cuma sekedar digital print. Betul. Tapi dari awal proses, awal kita mengkurasi, dari awal kita ketemu sama artisnya, kita ngobrol sama mereka, itu bukan proses yang gampang, itu proses yang panjang. Kita lihat dari awal sampai akhir, terakhir itu kita masih terus koordinasi sampai artis, dan artis juga tanda tangan di situ sampai benar-benar itu jadi sebuah karya yang layak memang untuk di appreciate. Jadi saya nggak setuju kalau art print itu cuma sekedar karya printing. Dan digital maupun analog saya rasa nggak ada bedanya, sama-sama karya diciptakan oleh seniman, aspirasi dari senimannya. Jadi ini yang membuat karya itu jadi lebih mahal, dan itu yang membuat art print ini layak diapresiasi. Iya, betul. Nah, sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah itu, kayak apa sih yang bikin art print ini tuh layak dikoleksi gitu? Karena sesuai judul kita hari ini kan, jadi apakah karena nama senimannya yang besar, atau jumlah edisinya, atau tekniknya yang susah gitu? Jadi biar kita ini pada tahu nih, oh ini layak dikoleksi atau enggak gitu. Saya mau Boleh. jawab ya. Iya. Jadi gini, kalau kita berkarya, kalau udah lama-lama ya, nanti lama-lama kita jadi makin mendalami gitu kan. Yang kita kerjain itu apa gitu. Jadi kalau jadi pelukis, lama-lama kalau udah tua nih, udah sering berkarya, lama-lama jadi ngomongin pigmen gitu. Jadi dan material yang ininya, yang paling mendasarnya. Kalau baru mulai ngelukis mah suka-suka aja gitu. Hobis kan nggak mikirin kan, ini karya ini misalnya bahan untuk melukisnya student grade atau asli grade, nggak dipikirin gitu. Kalau ada duit ya beli yang artist mahal, grade, ya. tapi kalau nggak ada duit pakai yang student grade, nggak dipikirin. Tapi kalau udah lama melukis itu jadi persoalan, karena itu pada akhirnya membuat seniman jadi tahu bagaimana kita bisa push media kita untuk mencapai potensi yang paling tinggi. Nah, saya ngelihat ternyata di dunia art print itu nggak sembarangan ya. Iya. Ada
Dan dalam hal ini saya bicara digital print ya Mas Leo ya. Jadi misalnya yang saya kerjakan ini menggunakan teknologi ultrachrome. Itu dari Epson. Teknologi ultrachrome ini sebenarnya kita jadi bicara sedikit teknis ya, tapi ya memang disitulah esensinya gitu ya. Pertama, dia adalah sebuah printer yang pigment based, bukan dye. Jadi kalau kita lihat di dunia warna-warna itu, pewarna itu terdiri dari ada yang padat, ada yang cair. Yang dye itu biasanya dipakai di tekstil misalnya, aplikasi tekstil. Warna itu bisa vivid banget loh kalau di tekstil. Tapi kalau untuk opacity dan light fastness itu lebih bagus yang pigment ya, cat minyak, cat akrilik, cat air, termasuk juga cat tembok atau cat duko untuk ngecat mobil itu pigment based. Nah jadi ini adalah printer yang tintanya itu sebetulnya partikel yang sangat kecil dan dia itu adalah partikel yang ketahanannya, nah light fastness-nya ya itu ternyata cukup tinggi. Jadi dia kalau untuk warna dia bisa bertahan antara 100 sampai 200 tahun, sementara kalau untuk yang hitam putih bisa 400 tahun. Wah. Ketahanannya. Taunya dari mana? Kan baru gitu kan diciptakan. Yeah. Tapi begini ya. Kalau misalnya ada sebuah produsen itu memproduksi cat minyak, dia akan melakukan uji coba. Dan salah satu parameter yang diukur adalah light fastness. Light fastness adalah ketahanan pigmen terhadap paparan ultraviolet. Ultraviolet itu memudarkan pigmen. Nggak usah susah-susah deh kalau misalnya kita punya postcard misalnya, ada gambarnya Menara Eiffel misalnya. Tutup setengahnya pakai kertas, lalu kita tempel dia di jendela ngadep ke luar kena cahaya matahari. Yeah. Ditunggu aja deh seminggu, nanti kalau kertasnya kita buka kita bisa lihat yang tidak ditutup akan memudar. Jadi ultraviolet itu memudarkan pigmen. Karena itulah kalau kita lagi ada di museum nggak boleh tuh pakai lampu flash, itu nggak boleh, itu memudarkan pigmen. Nah jadi kalau di dalam dunia konservasi ada satuan untuk mengukur light fastness. Pertama kondisinya dulu. Kita biasanya ngitung dengan kondisi museum. Kondisi museum tuh nggak kayak di rumah. Kalau di rumah kan siang terang, cahaya matahari, malam kita nyalain lampu kan. Kalau museum nggak boleh, mati. Begitu udah museum tutup, dimatiin. Jadi penjaga malam tuh pakai senter gitu-gitu. Bukannya terus dinyalain semua, nggak boleh. Supaya paparan ultraviolet itu diminimalisasi. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah cat minyak, kodenya itu plus, itu artinya light fastness-nya di atas 100 tahun. Jadi artinya dalam kondisi museum itu tidak akan ada pemudaran warna yang bisa dideteksi oleh mata selama 100 tahun karena itu bisa disimulasi di laboratorium. Yeah. Ini kita harus bikin nih cat baru warnanya merah, cat di atas kanvas ditaruh, lalu dia disinari oleh ultraviolet dan itu bisa diukur kadarnya. Dari situ bisa dibuat simulasi seberapa tahan dia terhadap ini, terhadap light fastness. Nah jadi kembali ke soal art print itu, saya tuh melihat ini bukan yang bikin print out pakai printer murah meriah di rumah gitu, bukan, ini serius loh, bahkan bisa serius banget gitu. Saya yakin kalau Mas Leo dan timnya di edisi itu sangat-sangat serius soal kualitas printnya gitu. Nah jadi saya pikir, wah ini sih bisa sama kerennya seperti lukisan gitu. Jadi dari segi aspek produksi menurut saya itu tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Senimannya juga emang gini ya, peduli gitu soal itu gitu. Nah jadi kenapa bikin art print? Karena ini media serius nih. Gitu. Dan belum lagi kita bicara tentang kemungkinan lainnya gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini saya anggap sebagai sebuah media yang unik gitu. Media yang unik. Menarik. Iya. Nah, dan tapi memang banyak orang di luar tuh berpikir karya art prints atau printmaking itu adalah lebih kurang dari karya lukis di atas kanvas atau karya original gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Mungkin dari Leo.
memang ada yang berpikir seperti itu, tapi kenyataannya tadi seperti Pak Hari ngomong juga, kita kan kalau menangani karya itu dengan serius, bahkan kita bukan cuma serius di edisi ini, kita bertanggung jawab terhadap penyebarannya, pendistribusiannya. Makanya kita anggap ini adalah karya yang bukan karya kelas 2 sebenarnya sama, dan kita pun terbukti kemarin waktu di Jakarta, kita juga kerjasama dengan beberapa artis-artis seperti Pak Sunario, Arin Sunario, Nova Baswedan juga, itu mereka juga sudah menganggap ini sebagai suatu karya yang memang layak untuk dikoleksi, dan ini menjadikan solusi untuk menjadikan pintu masuk bagi kolektor-kolektor yang pengen mulai mengkoleksi, karena kadang-kadang mereka lihat koleksi yang dari galeri yang harganya sudah ratusan juta bahkan miliar, mereka mungkin ada barrier yang terlalu tinggi. Makanya dengan Artprint ini mereka bisa dapat solusi, mereka juga tetap mendapatkan karya yang asli dan bisa dipajang atau dinikmati di rumah mereka sendiri. Oke, jadi Artprint ini nggak lebih kurang dari karya lukis ya? Kalau menurut saya ya sama ya. Jadi karya grafis itu punya intensitas kreatif yang sama sebenarnya, seperti di painting juga ya. Hanya bedanya seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau painting itu cuma satu, ya. Kalau dalam grafis itu bisa dilakukan edisi. Tetapi ya punya masing-masing cetakannya itu punya intensi kreatif yang sama gitu. Ya. Jadi menurut saya ya ada pendapat sementara orang juga yang, wah ini kan print dibuat lebih dari 1, mungkin 10 lah gitu ya. Maka harganya harus lebih murah dong. Nggak seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin masih seperti itu ya. Tapi kalau di luar udah enggak. Malah satu lembar edisi itu bisa seharga lukisan. Gitu, ya. Nah, barangkali ini yang harus pelan-pelan kita edukasi gitu ya, dengan banyak macam, ada senimannya, kemudian ada galeri, kemudian ada institusi juga, institusi pendidikan kan di kita sudah cukup banyak yang punya printmaking departmentnya gitu. Kemudian ditambah lagi juga ada art fair gitu. Saya kira art fair ini adalah direct bridge to the art lover gitu. Seperti yang dilakukan oleh Art Jakarta ya, ada Pak Tom di sini. Itu kita harus berterima kasih gitu. Dan menurut saya value artwork on paper itu nggak kalah gitu dengan painting gitu. Oke. Ini menurut saya juga ada yang perlu dibahas gitu ya. Nah, jadi saya pada saat melihat tema diskusi kita hari ini, apakah Artprint layak dijadikan koleksi? Itu menurut saya itu adalah sebuah gunung es di bagian di atas permukaan air yang kelihatan. Ada bagian yang nggak kelihatannya. Nah, bagian yang nggak kelihatan itu adalah bagaimana sebetulnya penerimaan market terhadap karya yang menggunakan medium kertas. Di sini itu kertas jadi anak tiri. Nah, jadi saya kan sempat ya pergi sama Tom beberapa hari yang lalu, jadi kami juga sempat ngobrol. Saya bilang ini menurut saya ya mesti diselidiki juga sih. Betul. Sebetulnya apa yang membuat market enggan mengoleksi karya kertas dengan harga yang nggak usah sama lah sama lukisan, yang mirip-mirip aja gitu lah, nggak usah sama. Oke lah, lebih murah tapi jangan jauh. Kertas ini sesungguhnya agak jadi kayak anak tiri loh di market. Padahal kalau dari sisi berupa, nggak karena kita bikin karya di kertas terus kerjanya jadi lebih gampang, enggak loh, maka kadang-kadang lebih susah. Beberapa seniman itu sangat cinta kertas. Soalnya karakternya itu sangat unik, nggak bisa disamain dengan kanvas. Mas Agus Wage itu, kalau karya kertasnya bisa sama mahalnya sama kanvas, nggak akan ngelukis di kanvas. Dia itu pencinta kertas. Lawang di atas kanvas itu digitu-gituin biar kayak cat air kok. Dia itu cinta sejatinya itu di kertas. Tapi dijualnya nggak sama, jadi terpaksa di kanvas. Nah ini masalahnya apa? Nah ini menurut saya ini mesti disikapi lah gitu ya. Dan saya tentu saja sangat menghargai, karena nanti di bulan Februari kita akan ada Art Jakarta Papers. Ini menurut saya adalah sebuah langkah yang oke banget. Seniman tuh banyak yang seneng loh, karena akan ada sebuah wadah untuk karya kertas. Jadi kita memang mesti promosi karya kertas. Jadi mungkin nanti bisa diundang konservator
negara tropis itu neraka konservasi. Betul. Kita tidak punya banyak peninggalan dalam bentuk manuskrip atau kain karena memang kondisi alam tropis ini. Apakah itu penyebabnya? Iya. Gitu. Nah, jadi nanti saya harap akan ada lebih banyak karya kertas muncul, karya kertas juga bisa lebih diterima di market, dengan begitu sebagai dampaknya mungkin value-nya juga bisa bertambah ya. Jadi saya sangat berharap nanti akan ada progres yang bagus di bulan Februari. Iya, betul. Mungkin dianaktirikan mungkin karena beberapa orang juga nggak bisa merawat karya kertas. Katanya karya kertas tuh lebih susah untuk dirawat dibandingkan karya kanvas. Apakah benar tuh kayak gitu mindset yang ada di luar? Boleh saya jawab? Boleh dong. Ya, kebetulan saya punya banyak kasus lah untuk hal ini ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya di Indonesia ini kan memang seni rupa itu hidup dari kondisi yang kurang begitu bagus sebenarnya kan. Kalau kita lihat zaman dulu seniman-seniman itu berangkat dari situasi ekonomi yang sangat rendah sekali, sehingga tidak mampu untuk mendapatkan material yang proper. Saya kira kalau di disiplin ilmu lain seperti painting itu sudah banyak sekali opsi ya, di mana material knowledge itu bukan satu barang yang baru lagi untuk seniman, tetapi berbeda dengan printmaking, di mana kita sulit sekali tahun 80-an awal itu udah mulai ada kertas katun masuk gitu, tetapi belum sebanyak sekarang. Gitu. Jadi yang dilakukan oleh seniman-seniman pendahulu kami seperti Pak Suromo almarhum, kemudian ada Profesor Apin, dan kemudian ada Pak Pirus ya. Mungkin Pak Pirus sudah lebih modern karena sempat dapat material dari luar juga gitu. Tetapi seniman-seniman pendahulu itu kan lebih banyak mempergunakan kertas-kertas yang non-cotton dan non-archival. Jadi perlu adanya satu transfer knowledge gitu kepada baik itu kepada seniman, pada institusi gitu, daripada galeri-galeri supaya bisa tahu bahwa sepanjang seniman atau karya art print ini dibuat dengan material yang proper, dengan knowledge knowledge yang proper, teknik yang proper, maka itu tidak akan jadi masalah yang besar. Kan kita sering dengar ya, kertas itu archival. Apa sih archival? Archival itu artinya kelas standar museum di mana kertasnya harus acid free gitu ya. Karena kita tahu acid ini musuh terbesar juga gitu ya untuk paper. Kemudian kalau lebih mendalam lagi sedikit, ada yang bufferingnya malah pakai alkali, disebut alkaline buffer gitu. Karena ada beberapa teknik yang tidak bisa mempergunakan teknik yang konvensional gitu ya. Nah, itu semua kan ada usaha-usaha di mana proper material ini bisa lebih mampu menghadapi situasi iklim yang ada di negara tropis gitu. Oke. Jadi menurut saya memang itu masalah terbesar, memang kita punya climate yang berbeda, tetapi sepanjang kita pakai proper material harusnya itu bisa ditanggulangi gitu. Kemudian juga edukasi bagaimana maintaining artwork on paper kan gitu. Oke, jadi sekarang tinggal masalahnya mengubah mindset pasar nih ya tentang kertas kalau gitu. Betul. Oke. Nah, sekarang kita lebih ke teknik dan authenticity gitu. Kayak seberapa penting sih direct involvement dari si seniman dalam proses pembuatan printmaking? Apakah benar-benar dia harus turun tangan dari awal, semua approving dan sampai akhir, atau bagaimana? Apakah itu juga mempengaruhi value terhadap kreatif dan gimana? Kalau boleh saya jawab duluan. Boleh. Ada satu hal barangkali yang agak menarik ya. Kalau dalam printmaking itu dua hal yang terpenting adalah di samping intensi kreatifnya, tapi juga ada kolaborasi gitu. Jadi seniman itu tidak selalu harus membuat karya printnya sendiri, tetapi juga boleh melewati
satu studio seperti studio edisi atau studio Devto di mana kami punya master printer juga. Nah, itu adalah tradisi dalam printmaking yang sudah berumur ratusan tahun gitu ya. Jadi hal seperti itu tuh dibolehkan. Iya. Gitu. Nah, tetapi juga tidak mengurangi keterlibatan seniman di dalam setiap proses. Iya. Jadi seniman itu terbuka, bisa datang ke studio edisi untuk mengerjakan matriks yang diinginkan, didampingi oleh master printer, sampai akhirnya kemudian kita membuat proof. Nah, ini saatnya saya bicara soal proof. Iya. Nah, proof itu macam-macam. Ada state proof, proof awal sebenarnya, di mana kita membuat, misalnya kalau katakanlah kita buat etching, di matriksnya itu seniman membuat outline dulu. Kita proofin dulu. Kayak gini nggak, gitu kan? Menurut seniman, wah ini sedikit kurang tebal sebelah sini, ya senimannya masuk lagi di situ kan. Tuh. Sampai akhirnya seluruh tahapan proses sudah selesai, lalu kita mau beralih ke edisi. Nah, itu kita buat yang namanya proof BAT namanya, atau go ahead proof. Kalau seniman yang sudah oke, wah udah oke nih, udah bisa diedisi, maka dia sign di situ B.A.T. Itu istilahnya dalam bahasa Prancis bon à tirer. Sebetulnya go ahead. Silahkan produksi gitu. Dibuatlah edisi kan. Sudah disepakati misalnya, let's say saya mau bikin 10 misalnya. Setelah itu seniman masih boleh, masih punya hak untuk membuat yang namanya artist proof. Dan itu ada ketentuannya. Artist proof itu tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah keseluruhan edisi. Itu konvensi. Jadi meskipun cuma 5, bolehnya cuma 1 gitu. Kalau lebih dari 10, misalnya 20, ya berarti 2. Ya, itu artist proof. Tapi intinya artist proof ini dilakukan setelah edisinya selesai gitu. Ini penting supaya teman-teman juga paham gitu. Nah, kalau di kita kan jadi kebalik, kadang-kadang yang ditanya adalah ada artist proof-nya nggak? Gitu. Banyak nggak menghadapi kasus seperti ini gitu. Sebenarnya itu pemahaman yang tidak sepenuhnya keliru, karena kadang-kadang kan artist proof itu adalah langkah terakhir, di mana mungkin ada insight baru yang masuk di situ, sehingga membuat value-nya akan berbeda. Gitu. Karena seperti tadi di awal saya bilang, setiap perbanyakan tidak akan 100% sama gitu. Ya. Jadi itu proof. Kemudian masih setelah itu ada lagi tuh, misalnya senimannya pengen kasih ini ke satu institusi gitu. Itu ada edisi khusus, di mana edisi itu tidak untuk diperjualbelikan gitu. Horse commerce namanya, itu HC proof. Lalu ada juga yang misalnya untuk kepentingan museum, seniman yang sudah meninggal, tetapi platnya masih ada, tidak dimusnahkan, dalam artian seniman ini menyimpan atau ahli warisnya menyimpan. Tapi untuk kebutuhan edukasi, museum ini merasa penting untuk membuat edisi lagi, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai posthumous edition, seperti yang dilakukan Lautrec gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu. Iya. Mungkin dia mau nambahin? Sudah lengkap sekali. Sudah lengkap ya? Iya. Menarik banget ya tentang Prince ini. Nah, kalau Prince ini kan membuat karya seni lebih accessible ke kolektor baru gitu. Apakah hal ini tuh mempengaruhi budaya mengoleksi gitu? Jadi kayak apakah orang lebih cepat untuk memulai menjadi kolektor, atau bagaimana sih budayanya, apa berubah, atau malah orang cuma ngoleksi print karena lebih murah tuh, dapat gambar yang sama kadang kan gitu. Menurut Leo dan menurut silakan. Ya, menurut saya ya itu pasti, menurut saya itu akan buka akses yang lebih, orang lebih gampang untuk mengkoleksi art. Contohnya saya sendiri aja deh, aku kan juga pertama sering datang ke galeri, lihat aja, terus habis itu pulang juga nggak pernah bawa apa-apa. Nggak, kita juga lihat barang-barang, kita kagum sama karya-karya artis besar kan, cuman
kadang-kadang kita belum sampai lah kalau untuk mengkoleksi seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya edisi atau karya collectible ini sangat memungkinkan, karena dari sisi harga juga lebih accessible. Saya nggak ngomong affordable ya, aku lebih suka accessible luxury. Betul. Jadi kalau affordable ya affordable kan beda ya. Jadi kita lebih punya akses dan lebih inklusif dari sisi karya ini. Aku juga merasa itu buat saya jadi satu solusi. Makanya dari pertimbangan itu pun juga saya merasa kalau orang lain pun juga mungkin mengalami masalah yang sama, atau mungkin nggak tahu itu masalah atau bukan ya, tapi mengalami concern yang sama gitu. Jadi ini akan membuka kemudahan untuk orang lebih mengkoleksi karya dan mengajak orang untuk lebih banyak jadi kolektor. Makanya edukasinya harus dari edukasi ke kolektor dan edukasi ke seniman juga, dari dua sisi. I see. Menurut Mas Tanto? Iya betul. Waktu pertama kali saya luncurkan karya art print saya tahun 2002 akhir itu, yang banyak beli di awal itu gelombang pertama adalah teman-teman saya. Teman-teman. Selama ini mereka cuma tahunya saya pameran lukisan yang nggak pernah ngoleksi juga, beda gitu. Tapi begitu ada karya print yang harganya lebih accessible, itu mereka ngoleksi untuk di kantornya, untuk di rumahnya. Ada juga yang punya restoran, terus ditaruh di restorannya. Jadi betul lebih accessible. Yang penting bagi saya itu sebetulnya gini, seniman bisa ketemu sama kolektor baru itu penting. Soalnya gini, kita nggak pernah tahu seorang itu bakal ngoleksi terus atau enggak. Bisa aja di masa sekarang ada kolektor ngoleksi karya kita tapi terus berhenti ngoleksinya. Tapi ada juga orang yang ngoleksi karya yang nggak mahal-mahal lah gitu ya, karya art print, tapi kok lama-lama tambah serius ngoleksinya. Jadi kalau bagi seniman, setiap kali ketemu dengan kolektor baru itu pasti sesuatu yang positif gitu. Art print itu menyediakan akses ke arah itu. Betul. Mas Nevi mau nambahin? Menarik itu terminologi baru nih buat saya nih. Tadi apa namanya? Accessible. Karena selama ini tuh selalu yang apa namanya digaung-gaungkan itu semacam Minderheit dari printmaking, affordable art gitu. Padahal affordable, kalau Anda masuk affordable art di art fair di luar itu harganya ratusan juta juga gitu. Jadi jangan bayangkan affordable itu cuma 1 juta atau 500.000 gitu ya. Affordable untuk siapa dulu ya? Nah, tapi ini satu terminologi bagus ini, boleh dipakai nih Pak. Itulah sebenarnya kalau saya melihatnya dari sisi lain, bahwa ada banyak hal yang menarik. Di awal tadi saya bilang, kalau Anda tidak masuk ke dapurnya printmaker, Anda tuh tidak mengalami pengalaman estetik yang menarik gitu di situ gitu ya. Yang menarik adalah pada saat semua keseluruhan proses itu berjalan kan gitu. Nah, ini yang harus kemudian kita tularkan kan. Tapi kan nggak mungkin hanya segelintir orang gitu yang menyiarkan ini ya gitu. Jadi harus ada kerjasama antara seniman, galeri, institusi, art fair, dan juga konten kreator. Di sini ada Bill Modor gitu kan. Mas, kapan ke Devto Mas? Sip, ya. Jadi ini kan sebagai bagian dari pendidikan publik sebenarnya kan gitu. Jadi menurut saya ya ini udah saatnya nih. Saya berterima kasih sekali, dari dulu saya selalu bilang, Mas Tom nih kapan nih print ini diangkat gitu, sampai akhirnya beliau bilang Art Jakarta Paper. Wah, itu meledak sekali nih rasanya nih hati. Terima kasih banyak ya Pak Tom. Padahal udah mau banting setir ya. Ya, mau jadi tukang bakmi saya sebenarnya. Saya udah cerita nih. Udah mau jadi tukang bakmi, untung nggak jadi gitu. Saya dengar Februari tanggal 5 sampai 8 Februari ada Art Jakarta Paper. Nah, ini sebenarnya satu kesempatan yang baik untuk kita sebenarnya ya gitu. Dan harus bisa encourage teman-teman art lover bahwa mengkoleksi print atau terutama artwork on paper itu sebenarnya sama mengasihkan ya gitu dengan mengoleksi. Coba ada banyak kan teman-teman art lover tuh yang udah duluan mengkoleksi. Saya punya litografi peta. Ya. Masa peta sama
ya kan perangko juga sama aja begitu ya gitu. Masa karya artis seniman sendiri yang dilakukan dengan beberapa teknik itu nggak mau Anda koleksi, itu beneran nih gitu ya. Sementara yang disebut lito itu juga belum tentu asli. Yang saya pernah ya, waktu saya kan mendirikan Red Point Printmaking Studio itu tahun 93 di Bandung. Kemudian ada di belahan selatan Bandung, studio yang diam-diam dibuka, yang mensuplai adalah orang Belanda. Orang Belanda itu kirim mesin ke sana. Apa yang dikerjakan? Dikerjakan adalah karya-karya old master. Oh, itu pernah loh, ya. Karena begitu Belandanya tidak lagi nurturing studio itu, kabur. Nah, ini karya-karya kan masih bersisa. Masih bersisa. Datanglah ke Red Point tuh. Mas mau nggak beli ini? Loh, saya bilang ini dapat dari mana? Ya, karya-karya old master loh, gitu. Ternyata itu adalah reproduksi. Saya kira itu juga yang terjadi pada yang disebut litografi yang dikoleksi oleh teman-teman. Maaf, ada kolektor peta nggak di sini? Ntar. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada di sini silakan. Ayo kita diskusi gitu ya. Okay. Nah, jadi ini kita harus mengencourage teman-teman bahwa karya-karya art print teman-teman di dalam juga nggak kalah loh. Ya. Oke, mungkin karena barusan saya dapat info waktunya udah mau habis. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh. Oke. Oke. Ya. Halo, selamat siang ya. Terima kasih atas sharingnya, sangat insightful. Dan di sini saya juga melihat perkembangan ya kan. Di sini sudah mulai muncul. Art print itu sudah mulai berkembang ya. Marketnya pun juga sudah berkembang. Seniman pun juga sudah mulai consider untuk membuat printmaking dalam di lineup barunya gitu ya. Sampai ada Jakarta Papers gitu. Nah, dan juga akhirnya pun ada seniman-seniman yang tadinya membuat karya orisinil pun akhirnya pun juga berencana untuk membuat print dengan beberapa edisi gitu. Yang orisinil juga ya, Mas ya? Kenapa? Orisinil juga itu. Orisinil ya. juga. Atau mungkin yang orisinil, multi orisinil juga. Mungkin ada beberapa lah yang punya roadmap yang berbeda-beda gitu. Nah, cuma mungkin yang saya mau tanyakan adalah terutama apabila seniman yang emang mulai awalnya yang orisinil yang cuma one of a kind gitu, tiba-tiba untuk membuat beberapa edisi, apakah tujuannya itu hanya untuk komersil? Apakah memang ada tujuan artistik lain gitu sehingga beliau membuat karya yang beberapa edisi gitu? Dan juga kalau misalnya memang hanya untuk komersil, itu bagaimana kita bisa tetap menjaga bahwa sisi kreatifnya itu masih sama gitu seperti saat mereka membuat yang hanya satu edisi saja gitu. Oke. Bagus banget pertanyaannya, langsung. Oh, nggak komersil. Selesai udah. Eksperimen kan nggak perlu komersil, tapi biasanya ujung-ujungnya jadi komersil. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya ngelihat seni grafis bisa jadi sebuah media yang unik. Gitu. Seni cetak grafis. Seni cetak grafis. Seni cetak. Oh, bukan. Kalau dalam kasus saya art print. Oh, soalnya ini analog kan, kita digital nih sama Jadi art print bisa jadi sebuah media yang unik. Artinya apa? Karya yang dihasilkan di situ emang nggak ada dalam bentuk lain. Nggak ada paintingnya misalnya di atas kanvas, di atas kertas, nggak ada. Dia betul-betul lahir di situ gitu. Jadi ini yang belum saya tekuni gitu, karena selama ini yang sudah saya hasilkan adalah reproduksi karya original dijual dalam bentuk art print. Tapi kalau misalnya yang betul-betul dalam media art print itu belum, dan menurut saya itu adalah sebuah kesempatan eksplorasi yang menarik gitu ya. Nggak usah terlalu komersil lah. Tapi nggak apa-apa sih komersil. Emang kenapa kalau komersil? Hey, Saya tahu. Harus bayar internet, hey. Kan jangan sampai karena berkembangnya pasar art
print, jadinya itu seniman pun akhirnya juga cuma jadi Iya. pelengkap dari galeri gitu. Ini tolong bikin art print gitu untuk bisa memenuhi pasar yang ini gitu. Jangan kalau itu kan mungkin ada perbedaan kreatifnya. Mungkin Iya. bisa Iya, coba sebagai galeri ya. Emang kenapa Ya kalau dari saya ya, kalau memang nggak mau komersil ya, jangan dipamerin. Ya, pajang aja di kamar sendiri gitu. Mau nggak mau, apa yang kita buat ini, meskipun orang selalu melihat Devi itu identik non-profit gitu. Siapa bilang? Emang mau ngasih makan anak gua apa gitu kan? Tetap aja sisi komersil itu tetap harus ada, Mas. Tetapi semua itu diikat oleh konvensi. Itu pentingnya. Anda lihat signing and numbering itu sebagai apa? Kalau bukan sebagai satu alat untuk kita bisa menjaga otentisitasnya gitu loh. Bahwa kita yakin bahwa seniman ini jujur membuat 3 ya 3 gitu, 5 ya 5, 1000 ya jangan 1000, terlalu banyak. Capek gua. saya kira tetap aja sisi komersil. Tadi sebelum ke talk ini saya ke talknya Pak Apil juga bilang kalau seniman itu harus jadi entrepreneur. Seniman itu harus jadi entrepreneur. Jadi bukan masalah seni-seni yang kita harus bisa berpikir lebih clear ya mengenai ini. Dan komersil itu tadi salah satu bentuk yang fair untuk karena apa berkarya, karena ini mendapatkan hasil yang juga bisa dinikmati oleh si seniman dan keluarganya, dan menurut saya itu yang paling fair. Nah, jadi kalau saya ngomong art print ini tidak akan mengacak-acak apa seni yang sudah ada. Art print ini cuma memperluas ekosistem dan membuka ruang baru untuk orang yang mau berkreasi seni dalam bentuk yang lain, dan dengan harapan nanti suatu saat Indonesia juga punya satu seni yang bisa diakui di luar negeri juga. Makanya itu misi kita untuk bikin art print ini. Betul, saya setuju. Ya. Jadi nanti karya art printnya nggak akan dijual ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Mumpung masih ada waktu. Silakan, Mbak. Selamat siang, terima kasih atas talknya, sangat menarik dan insightful. Saya sangat tertarik sama talk ini dan sebenarnya datang untuk talk ini ke Idea Fest. Saya bukan kolektor, saya linguis, bukan kolektor atau pelaku seni, tapi saya tergabung di kayak Society untuk Art History di kampus saya. Dan ini salah satu tema yang sangat sering muncul ya di diskusi-diskusi yang kami lakukan, lalu dengan diskusi dengan teman-teman dari galeri atau auction houses di Inggris. Ini tentang yang sudah dibahas oleh saya lupa nama bapak tadi. James, saya Johnny. Devi nama saya. Tentang kayak salah satu tema yang sangat sering muncul di dunia kontemporer itu kan semacam negosiasi antara destruction sama preservation of aura kan. Jadi kalau menurut Walter Benjamin kan destruksi aura atau mau pengurangan aura suatu karya itu dipecah-pecah jadi lebih kecil itu bagus dalam sudut pandang akses kan, karena berarti semua orang jadi bisa mengakses seni itu dan karya seni itu nilainya berarti tidak terlalu terikat pada semacam aura yang khusus, yang kehususannya itu terletak ke environment produksinya dan orang yang memproduksinya. Tapi dari sisi market ini justru nggak bagus kan, karena semakin tinggi auranya justru biasanya lebih mahal nilainya. Jadi dan saya rasa di ranah art print ini sangat kental negosiasi antara destruction sama preservation of auranya, karena walaupun destruction of aura membuat karya seni itu jadi lebih relatable untuk marketnya, kadang-kadang market juga nggak mau kalau auranya terlalu destroyed gitu kan, karena ini kan sesuatu yang terlalu dekat dengan saya, jadi sesuatu yang terlalu bisa saya lakukan gitu. Dan banyak kasus-kasus yang saya temukan dari kayak diskusi saya dengan teman-teman galeris, bahwa sudut pandang atau cara pikir ini bisa diubah ketika si bayarnya ini punya
cara untuk relate ke karyanya yang tidak ada hubungannya dengan proses pembuatan karyanya sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan materinya sendiri. Jadi misalnya dengan konten karya seninya atau dengan hubungan identitas si buyer ini dengan si yang artis yang membuat seni cetak grafisnya ini. Kalau menurut panelisnya sendiri, dari pengalaman panelisnya yang sudah lama menjual art print dan ikut berpartisipasi dalam market art print, kalau di market art print Indonesia, art print seperti apa yang menarik gitu, yang appealing untuk art buyer atau art lover yang ada di Indonesia sejauh ini. Oke. Mana yang paling Boleh dibantu jawab dulu bentar? Boleh jawab Terima dulu? kasih. Nggak usah. Sempet sebentar. Bisa sebentar. Iya, Biar sebetulnya salah juga gue tadi nyinggung soal Dr. Benyamin, kena batunya nih. Ya, namanya? tapi sebenarnya kan lebih kepada saran gitu ya. Tapi sayang sekali saya tidak bergerak di market sebenarnya gitu, karena saya kan open studio ya. Jadi harusnya yang bisa menjawab itu Pak Moderator karena dia orang galeri gitu. Ya. Tapi terima kasih atas tanggapannya. Karena ini kan waktunya udah sayang sekali habis waktunya ya. habis. Nanti kita bisa diskusi di luar depan. ini ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, thank you udah mampir di talk kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat something dari kali ini. Terima kasih.